Apa lagi? Ya, apa ar-rajulu zawjatah? Laki-laki takut sama bini-bini, jangan takut sama bini. Tapi apa? Muliakan istrimu. Istri taat kepada suami. Kenapa? Suami pengganti orang tua kita. Makanya ketika bapak menikahkan anak, kan nangis awal. Mana bapak yang sudah menikahkan anak? Nangis kan? Nangis. Kenapa? Pelimpahan hak dan kewajiban kita serahkan kepada suaminya. Itu dia. Makanya kata Rasulullah, jangan bergerak kakimu sampai izin suamimu. Itulah yang ditunjukkan. Ya, muti'ah itu, wanita saleh muti'ah. Jangan, ya. Tapi ibu-ibu taat sama suami, tengoklah suaminya macam Fir'aun enggak. Ya, kalau macam Fir'aun enggak perlu ditaati. Maaf, gak usah ke masjid lah, belikan bapak dulu kampur. Jangan kampur, bapak kampur pak. Jangan. Tapi kalau mak, ayo ke masjid jamaah kita wajib ditaati. Tapi kalau disuruh beli kampur lah, disuruh beli kogen lah, itu gak perlu. Kenapa? Karena melanggar aturan dan ketaatan kepada Allah. Tapi kalau diajak suami ke masjid, ya ikuti. Disuruh ikut pengajian, pergi. Ya, jangan pula disuruh lagi sholat. Entarlah mama sibuk. Inilah penyakit ibu-ibu ini. Penyakit ibu-ibu selalu saya ingatkan. Sudah masa anak ibu sudah dewasa, dia nikah, bu, biarlah cucu ibu sama dia. Jadi ibu-ibu bisa ngaji, bisa wiridasi, bisa pengajian, bisa. Ini ibu itu kenapa? Datang cucunya Ustaz repot. Ya, satu, dulu sibuk gara-gara anak, sekarang sibuk gara-gara cucu. Nanti habis cucu, cicit. Nenek itu gak datang, cicitnya Ustaz kedatangan. Nah, habis cicit, cocok. Kenapa nenek itu gak datang, cocoknya datang? Hatta zurtumul maqabir, sampai liang lahat sudah menghadap kamu lupa untuk taat kepada Allah. Jangan sempat orang-orang dekat kita menjadikan kita jauh dari Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrir. Jangan sempat harta dan anak-anakmu melalaikan engkau dari ingat kepada Allah. Jangan sempat. Datang cucu, sebentar ya cu, nenek tak ke masjid dulu udah panggilan. Kalau dia udah umur untuk sholat, ayo cu, kita sama-sama nenek, bantu nenek ke masjid. Begitu. Datang tamu, silakan pak, ayo kita sama-sama ke masjid. Ini sudah masuk waktu. Begitu. Jadi kita didik, walaupun tamu kita hormati. Ya, rumah Allah. Karena saya sering pak dengar apa itu, rumah bapak itu ramai kali yang mirip. Macam mana Ustaz? Bapak itu dermawan, bapak itu peduli sama masyarakat, bapak itu BKM lagi, bapak itu sumbangannya banyak kali. Malu awak tak ingin ke rumah. Gak pernah awak tengok bapak kau gak jemaah. Malu aku kalau gak jemaah di rumah Allah. Allah begitu murahkan sama kita. Gak pernah awak dengar jemaah itu malu kalau tak sholat berjamaah. Pernah gak bapak dengar bapak kau gak jemaah? Malu lah Ustaz kalau awak tak jemaah di rumah Allah. Ini rumah Allah, bukan rumah Ustaz Superman ini. Ini masjid, ini rumah. Ya, masjid rumah Allah. Jadi kita yang memakmurkan rumah Allah ini. Ya, ini mungkin saja masih
Oke, ibu bapak cuma ada yang ingin bertanya Pak? Ada ibu-ibu? Inilah payahnya ibu-ibu ini kalau udah nengok lontong mulai berkeliaran, hilang konsentrasi. Ada Pak? Ada Pak? Enggak ditanya. Ada Bu? Sudah. Jadi intinya mari kita taati Allah. Ya, intinya mari kita taati Allah. Ya, kita ke masjid karena Allah. Makanya niat kita sholat usalli fardhu subhi raka'ataini ma'muman lillah, hanya untuk Allah. Ingat, niat kita di sini hanya untuk Allah. Ngaji pun untuk Allah. Jangan ngaji ustadznya gak enak. Kenapa gak enak? Gak lucu. Ibu, Pak, Bu, menilai ustadz itu bicaranya ada dalilnya gak? Jangan menilai ustadz enak gak enak, berarti ustadz seperti makanan. Bu, Pak, menilai ustadz itu benar, salah yang disampaikannya, bukan enak tak enak. Kalau enak tak enak maka makanan suruh nggak enak. Kenapa? Kurang garamnya, kurang bumbunya. Itu baru ini jamaah enak dari ustaznya nggak enak. Mau berarti ustaznya seperti sayur, seperti makanan. Ya, mudah-mudahan dengan ceramah ini kita semakin dekatlah kepada Allah. Ya, hanya satu niat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, usaha yang kukerjakan, hidup bahkan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur telah banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Jadikan nikmat tadi menjadikan kami lebih syukur untuk lebih taat dan menggapai ridho-Mu ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati